Tema homili saya pagi ini tentang kebun anggur. Siapa di antara saudara-saudari yang punya kebun anggur atau perkebunan anggur atau kebun yang ada tanaman anggur? Mungkin ada. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama, Mazmur tanggapan dan bacaan Injil hari ini berbicara tentang kebun anggur. Kebun anggur itu melambangkan umat Israel, seperti yang kita nyanyikan dalam refren Mazmur tanggapan tadi. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 755, gereja dilambangkan dengan kebun anggur terpilih. Maka kita sebagai anggota gereja adalah tanaman-tanaman pokok anggur terpilih, pilihan, dan yang memilih adalah Tuhan. Ditanam di kebun anggur yang namanya gereja. Dalam skop yang kecil, keluarga, gereja, rumah tangga. Kemudian pemilik kebun anggur itu adalah Allah. Lantas siapa penggarapnya? Dalam bacaan pertama, penggarap kebun anggur itu Allah sendiri. Sedangkan dalam bacaan Injil, dalam perumpamaan itu, penggarap kebun anggur dipercayakan oleh sang pemilik kepada manusia yang disebut penggarap kebun anggur. Dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 55 ayat 1 sampai dengan 7. Dikisahkan bahwa penggarap itu adalah seorang kekasih yang mengasihi kebun anggurnya yang ditanam di bukit yang subur. Dikatakan di ayat 1, kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mengolah kebun itu sedemikian rupa dengan harapan supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Bagaimana dengan reaksi Allah, pemilik kebun anggur itu?
kecewa. Mengapa? Pertama, Allah mengharapkan agar umat Israel yang dipelihara dengan penuh kasih, hidup mereka menghasilkan buah yang baik, hidup dalam keadilan. Tetapi yang ada hanya kelaliman. Dikatakan di ayat 7, yang dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kata kelaliman dari kata lalim. Kata lalim juga searti dengan zalim. Tulisannya D-Z-A-L-I-M atau zolim, Z-O-L-I-M. Artinya bengis, sadis, tidak menaruh belas kasihan, kejam, atau tidak adil. Ciri-ciri seperti ini sama persis seperti para penggarap kebun anggur yang dikisahkan dalam perumpamaan Yesus Injil hari ini, Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 43. Mereka adalah penggarap-penggarap kebun anggur yang lalim, yang zalim, yang zolim, yang bengis, yang kejam, yang sadis, yang tidak manusiawi, yang tidak menaruh belas kasihan. Buktinya, ketika pemilik kebun anggur mengutus hamba-hambanya pergi ke kebun anggur untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tidak disebut sepertiga atau separuh. Tetapi para hamba itu dipukuli, dilempari batu, bahkan dibunuh. Lalu diutus anaknya sendiri dengan pikiran, anakku pasti mereka segani. Ternyata tidak. Anaknya pun juga diperlakukan sadis, kejam, dilempar keluar kebun anggur dan dibunuh. Benar-benar kejam. Dan itu kata lain dari lalim atau zolim atau salim. Bahkan mereka juga berlaku tidak adil. Buktinya, sebagai penggarap mestinya mereka hanya mendapat sebagian saja sesuai kesepakatan. Tetapi mereka ingin mendapatkan semuanya. Maka ketika anak itu datang, yang diutus oleh orang tuanya, oleh pemilik kebun itu, mereka berkata, inilah ahli warisnya, mari kita bunuh dia
supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka tidak adil. Ingin ngembat apa yang bukan bagiannya. Dan inilah gambaran dari orang-orang yang serakah, yang ingin memiliki apa yang bukan bagiannya. Alasan kedua, Allah mengharapkan agar umat Israel menghasilkan buah yang baik dari cara hidup yang baik, yakni melakukan kebenaran. Tetapi yang ada hanya keonaran. Kata keonaran juga berarti kegaduhan, keributan, kekisruhan, dan sebagainya. Ini dua alasan mengapa Allah, pemilik kebun anggur, kecewa. Lantas apa pesannya untuk kita? Saya ingin mempersempit kata kebun anggur dengan gereja rumah tangga alias keluarga. Karena dalam katekismus Gereja Katolik nomor 755, kebun anggur itu melambangkan gereja. Maka dalam skop yang kecil, keluarga itu juga adalah gereja rumah tangga. Pertama, apakah para anggota keluarga kita adalah bagaikan pohon-pohon anggur yang baik, yang menghasilkan buah yang baik, yang berlaku adil dan benar, karena melakukan keadilan dan kebenaran, atau melakukan kelaliman, berlaku lalim, sadis, kejam, bengis, tidak manusiawi, gak berbelas kasih. Atau suka bikin onar, gaduh, kisruh, bertengkar sehingga tidak ada damai sejahtera. Suatu saat saya bertanya kepada seorang anak, gimana papa mamamu di rumah? Anak ini bilang, aduh Romo, saya tuh enggak happy di rumah. Loh kenapa kok enggak happy? Habis papa mama saya itu hampir tiap hari bertengkar. Seperti kemarin pagi-pagi saja mereka sudah marah-marah, sehingga mereka tidak jadi misa harian karena sebelum berangkat sudah marah-marah. Salah satu contoh. Kedua, apakah dalam keluarga kita telah memerankan sebagai penggarap-penggarap kebun anggur yang bertanggung jawab, yang jujur, yang berlaku adil dan benar?
Adil artinya tidak memihak. Kalaupun memihak yang benar. Berlaku adil juga berarti tidak pandang bulu, tidak pilih kasih, tidak serakah. Apalagi menyangkut warisan. Berani berkata cukup menerima apa yang menjadi bagianku. Tidak perlu bertengkar antar saudara hanya karena rebutan warisan. Ketiga, agar dalam keluarga kita sebagai gereja rumah tangga tumbuh pokok-pokok anggur yang baik. Dan kita menjadi bagikan penggarap-penggarap kebun anggur yang baik, yang bertanggung jawab, yang tidak mengecewakan Allah. Saya mengajak saudara-saudari untuk menanggapi nasihat Rasul Paulus dalam bacaan kedua, Filipi bab 4 ayat 8. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Saya tambahkan yang tidak bikin onar, gaduh, kisruh. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Di ayat 9 ditambahkan, lakukan itu. Kalimat terakhir ayat 9. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Dan inilah buah yang baik yang diharapkan oleh Allah. Damai sejahtera dalam rumah tangga, keluarga kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati.